Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pemirsa TVRI Sulawesi Tengah di mana saja Anda berada. Senang sekali rasanya saya Leo Zulfikar bisa kembali hadir menjumpai Anda untuk program Bilang atau Bicara Langsung edisi hari ini di hari Selasa 4 Januari 2021. Dan untuk tema kita di hari ini yaitu mengenal kebinekaan melalui modul Nusantara dalam pertukaran mahasiswa merdeka dalam negeri atau PPMMDN 2021. Dan sudah hadir bersama kita ada Ibu Sofia Nurun Alanur SPD MPD selaku dosen PKM, maksud kami dosen PKN FKIP Universitas Tadulako, dan juga ada Cofifa Musliha, mahasiswa S1 Hubungan Internasional Universitas Sriwijaya Sumatera Selatan, sudah hadir bersama kita malam hari ini. Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Sehat-sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan sebentar juga kita akan terhubung dengan Bapak Dr. Andes Anang Wahid MDias MSI PhD selaku Ketua Pusbang MBKM Universitas Tadulako yang akan berbicara mengenai program yang dilaksanakan oleh Universitas Tadulako, yaitu program pertukaran mahasiswa sebagai bagian dari program Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan yang ada di Indonesia. Dan seperti yang kita ketahui bahwa salah satu programnya adalah modul mata kuliah dan juga modul apa namanya Mbak Sofia? Modul Nusantara, di mana programnya adalah ada program pertukaran mahasiswa dan juga program pengabdian kepada masyarakat. Dan sebentar kita akan membahas lebih dalam mengenai program modul mata kuliah yang dilaksanakan di Universitas Tadulako, di mana melibatkan ratusan mahasiswa yang ada di Indonesia untuk ikut melihat dan juga ikut andil dalam pelaksanaan program tersebut. Mungkin kita bisa mulai dari Ibu Sofia dulu, dijelaskan dulu Bu terkait dengan pelaksanaan program itu sendiri, latar belakang dibentuknya itu seperti apa. Silakan. Ya, terima kasih. Jadi program pertukaran mahasiswa merdeka dalam negeri ini bagian dari Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau kebijakan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi perguruan tinggi atau pendidikan tinggi itu melaksanakan amanat dari pendidikan nasional, yaitu meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia, mencerdaskan bangsa sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, sehingga berdasarkan itu perguruan tinggi bertekad untuk menciptakan sumber daya manusia yang dapat bersaing secara global, sumber daya manusia yang cerdas, berilmu pengetahuan, beriman, bertakwa, kemudian agar dapat menciptakan perubahan atau peradaban bangsa, menciptakan kreativitas, inovasi, sehingga menjadi negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sehingga berdasarkan itu Kemendikbud berupaya menciptakan inovasi dengan kegiatan PMMDN ini yang terdiri dari kegiatan modul mata kuliah dan modul Nusantara. Ya, baik. Selain kita sudah mendengar bahwa modul yang dilaksanakan ini ada modul mata kuliah dan juga modul Nusantara. Beberapa minggu yang lalu TVRI Sulawesi Tengah sempat mengundang beberapa peserta dari modul Nusantara. Sekarang saya mungkin lebih bertanya mengenai pelaksanaan modul mata kuliah, jenis kegiatannya seperti apa yang dilaksanakan. Apakah ada program turun langsung kepada masyarakat atau mungkin ada konsep lain yang disiapkan di Universitas Tadulako? Ibu Sofia, silakan. Ya. Kalau modul mata kuliah itu mengikuti perkuliahan seperti biasa dari Senin sampai Jumat sesuai dengan program studi atau sesuai dengan keinginan mahasiswa untuk mengikuti di mata kuliah apa. Nah, kemudian Sabtu dan Minggu itu kegiatan modul Nusantara. Kegiatan modul Nusantara ini khusus yang namanya mengenal kebinekaan. Mereka turun langsung di lapangan dengan berbagai macam kegiatan seperti kegiatan kebinekaan, refleksi, inspirasi, dan kontribusi sosial. Oke, nah terkait dengan program kebinekaan dan beberapa program lainnya juga masih akan kita sampaikan sesaat lagi. Namun setelah jeda azan maghrib dan juga jeda iklan, untuk itu tetap bersama kami di Bilang Bicara Langsung, kami akan segera kembali. Ya,
Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Bilang Bicara Langsung edisi hari ini dengan tema mengenal kebinekaan melalui modul Nusantara dalam pertukaran mahasiswa merdeka dalam negeri atau PMMDN 2021. Masih bersama dengan narasumber kita yaitu Cofifa Musliha, yaitu mahasiswa S1 Hubungan Internasional Universitas Sriwijaya, dan juga Ibu Sofia Nurun Ala Nur SPD MPD selaku dosen PPKN FKIP Universitas Tadulako. Dan di malam ini juga kita sudah terhubung dengan Bapak Dr. Andes Anang Wahid MDia MSI PhD selaku Ketua Pusat Pengembangan MBKM Universitas Tadulako. Ya, kita masih berusaha untuk terhubung dengan Bapak Dr. Andes Anang Wahid MDia untuk bisa bergabung bersama kita dan juga berbagi informasi terkait dengan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Tapi sebelumnya kita ke Cofifa dulu, mahasiswa dari Sumatera Selatan jauh-jauh ya, Wong Kito Galo. Dan Cofifa ini merupakan mahasiswa yang ditempatkan di Universitas Tadulako. Betul Cofifa? Kalau boleh tahu mungkin Cofifa bisa menceritakan pola dari perekrutan mahasiswa MBKM untuk modul mata kuliah yang ada di beberapa universitas di Indonesia. Silakan Cofifa. Jadi awalnya kita buat akun dulu di website MBKM, terus kita pilih mau program apa, misalnya kita mau ke pertukaran mahasiswa merdeka dalam negeri PMMDN, kita kemudian upload CV, upload surat rekomendasi, transkrip yang sudah ditandatangani, kemudian setelah seleksi administrasi selesai, kita lanjut ke tahap selanjutnya yaitu seleksi kebinekaan. Nanti diarahkan sama PIC-nya untuk menginstal aplikasi kebinekaan itu dan menjawab soal-soal dari situ. Kemudian setelah itu ketika hasilnya sudah keluar, di situ kita baru bisa menentukan. Tapi sebelumnya di awal-awal itu kita hanya bisa memilih pulau, Kak. 3 pulau, opsi 3 pulau saja. Setelah itu kemudian lanjut ke tahap selanjutnya. Nah, ini ada 3 skema, Kak. Ada skema 1 itu kita full luring di PT penerima nanti. Kemudian untuk skema 2-nya dibagi 10 SKS luring di kampus asal, di PT asal, dan 10 SKS-nya lagi luring di PT penerima. Untuk skema 3-nya itu dibagi lagi 10 SKS di PT Perguruan Tinggi Mitra dan 10 SKS-nya lagi di Perguruan Tinggi Penerima. Seperti itu, Kak. Oke, dan terkait dengan pelaksanaan program mata kuliahnya dan juga proses belajar mengajar yang ada di kampus ya, Cofifa sendiri ini kan masih masuk dalam pandemi COVID-19. Bagaimana pola pelaksanaan program dari Merdeka Belajar Kampus Merdeka untuk modul mata kuliah pada saat pandemi COVID-19, Cofifa? Oke. Jadi kebetulan saya ambil yang skema 1, Kak, yang 10 SKS di PT asal saya, Universitas Sriwijaya, dan 10 SKS yang lagi di Tadulako. Nah, untuk di Universitas Sriwijaya kebetulan kami masih daring, jadi kami mengikutinya secara daring dari hari Senin sampai hari Jumat. Dan untuk yang 10 SKS yang lagi di Universitas Tadulako, kami mengikutinya secara luring. Oke, dan juga akhirnya Cofifa terpilih menjadi satu dari beberapa, ada 100 ya, 100 lebih mahasiswa dari seluruh Indonesia yang ikut tergabung bersama kita. Bagaimana? Apakah kita sudah tergabung dengan Bapak Dr. Andes Anang Wahid MDia? Halo, Assalamualaikum, selamat malam Bapak. Waalaikumsalam. Senang sekali bisa bertemu ya Bapak melalui daring kita pada malam hari ini. Mungkin dari Universitas Tadulako sendiri saya ingin tahu Pak bagaimana program yang diberikan dari Universitas Tadulako sendiri terkait dengan program-program MBKM atau Merdeka Belajar Kampus Merdeka, Pak. Silakan Bapak. Ya, terima kasih Mas Leo. Bicara tentang Merdeka Belajar Kampus Merdeka memang mungkin perlu diskusi lebih panjang lagi ya. Nah, topik kita kali ini itu adalah pertukaran mahasiswa dalam negeri nasional atau PMMDN, dan salah satu aktivitasnya itu adalah modul Nusantara yang kebetulan ini ada Ibu Sofia, ya ini salah satu dosen kami di modul Nusantara, serta Ade Hovifah. Hovifah ini dari Unsri tadi ya, sebagai bagian dari mahasiswa yang mengikuti luring. Jadi intinya bahwa MBKM itu memang sangat diperlukan Mas Leo, jadi untuk adik-adik, terutama mahasiswa, beberapa flagship terkait MBKM itu kurang lebih ada 9 dan masih banyak turunannya istilahnya. Nah, ini perlu diskusi yang
lebih komprehensif begitu. Mungkin itu dulu Mas. Ya, baik Pak, terkait dengan program MBKM yang dilaksanakan oleh Universitas Tadulako itu sendiri, Pak, progresnya sudah sejauh mana sih Pak untuk di Universitas Tadulako sendiri, Pak? Alhamdulillah untuk di Universitas Tadulako kita sudah mengalami banyak perkembangan ya untuk MBKM, bahkan progresnya itu saya pikir sangat signifikan. Kita ada namanya kampus mengajar, itu sudah banyak mahasiswa yang terlibat dan pendaftaran kali ini pun itu ada 600 lebih mahasiswa yang dinyatakan terproses, artinya lolos untuk sementara verifikasi berkas. Kemudian ada 92 dosen yang terverifikasi juga. Padahal di batch 2 sebelumnya yang kita tutup pada akhir Desember kemarin itu 200 lebih mahasiswa. Sementara sekarang menjadi 600-an. Itu dari kampus mengajar. Kemudian magang dan studi independen ini juga akan kita teruskan sosialisasinya. Tahun kemarin atau semester lalu ini ada 22 atau 25 mahasiswa yang ikut. Nah itu tentu akan menjadi target untuk peningkatan. Selain yang sifatnya mandiri, ya, ini yang kita bahas yang berdana dari kementerian. Belum lagi hibah-hibah yang didapatkan oleh Universitas Tadulako, saya pikir sangat-sangat signifikan untuk perkembangan MBKM. Karena ke depan kita akan mencoba mengajak adik-adik mahasiswa mengikuti semua flagship MBKM yang disediakan oleh pemerintah, termasuk para dosennya Mas Leo. Ini kita dorong sehingga keterlibatan mereka itu akan semakin banyak dan semakin inisiatifnya semakin dari mereka. Dan seperti itu. Oke, baik, bisa dilihat ya bahwa banyak sekali antusiasme masyarakat, khususnya mahasiswa, terkait dengan program dari Universitas Tadulako yang dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan dan juga Kebudayaan di Republik Indonesia. Dan kita kembali lagi ke Ibu Sofia, terkait dengan tujuan pelaksanaan MBKM itu, mungkin bisa diceritakan seperti apa Ibu Sofia, silakan. Ya, baik, terima kasih banyak. Jadi tujuan dilaksanakannya khususnya pertukaran mahasiswa merdeka dalam negeri ini, modul mata kuliah dan modul Nusantara itu pertama bagaimana dalam kegiatan ini bisa mengembangkan pemahaman mahasiswa mengenai kebinekaan Nusantara, kemudian bagaimana mereka berintegrasi, kemudian meningkatkan solidaritas, nilai-nilai toleransi dengan berbagai macam latar belakang kebudayaan, bahasa, dan adat istiadat. Kemudian bagaimana mereka bisa mengembangkan soft skill dan kemampuannya berinteraksi dengan mahasiswa dari berbagai macam latar belakang, nah sehingga dengan itu dapat meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan di antara mereka. Oke, dan juga tadi seperti yang dijelaskan Bapak Dr. Andes Anang Wahid MD ya, terkait dengan pelaksanaan program juga sangat antusias mahasiswa untuk mengikuti program tersebut. Sedangkan mungkin banyak beberapa orang, mungkin juga pemirsa TVRI penasaran dengan apa saja rangkaian kegiatan yang disajikan dalam pelaksanaan MBKM untuk angkatan tahun ini. Mungkin bisa diceritakan dari Ibu Sofia terkait dengan pelaksanaan kegiatannya yang mencakup ada pola kebinekaan, terus refleksi inspirasi, serta kontribusi sosial. Silakan Ibu Sofia. Jadi ada 4 kegiatan. Pertama, kebinekaan. Kebinekaan itu yang ditawarkan oleh di MBKM atau Kemendikbud itu bisa dilakukan dengan misalnya kunjungan ke tempat-tempat bersejarah. Misalnya kemarin kita kunjungan ke Banuaoge, kemudian ke situs Megalitikum di Fotunonju, kemudian mengunjungi Nusa Rara Nusa Batutu, kemudian juga ada kegiatan bedah buku dari penulis-penulis yang ada di Sulawesi Tengah. Kemudian kalau kegiatan inspirasi itu kita melakukan dialog dengan tokoh-tokoh muda berprestasi di Sulawesi Tengah, kemudian juga melakukan interaksi dengan tokoh-tokoh, misalnya kemarin kita membawa mahasiswa ini ke komunitas panah dari Al-Azhar Mandiri Palu. Itu mereka di sana belajar untuk memanah. Kemudian setelah kegiatan itu mereka diarahkan atau agar dapat mengikuti komunitas yang sama juga di tempatnya masing-masing. Jadi tidak berhenti di sini saja itu pengalamannya. Kemudian refleksi itu bagaimana mereka bisa
meningkatkan kemampuannya untuk merefleksikan kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan. Kemudian kegiatan kontribusi sosial itu mereka mengunjungi panti asuhan, kemudian mengunjungi masyarakat anak-anak di Huntara Petobo, sehingga di situ mereka berbaur, merasakan apa yang sudah dirasakan oleh anak-anak di Kota Palu pasca bencana. Oke, dari Sofia saya ke Cofifa lagi. Terkait dengan pelaksanaan program modul mata kuliah ini, dijelaskan bahwa salah satu tujuannya adalah mengembangkan kemampuan kepemimpinan dan soft skill mahasiswa yang mampu bergaul dan dengan beragam latar belakang untuk meningkatkan nilai persatuan dan nasionalisme. Mungkin bisa diceritakan Cofifa ya, terkait dengan soft skill apa yang disediakan dari Universitas Tadulako untuk diberikan kepada mahasiswa program pertukaran. Oke, jadi kalau untuk mata kuliah regulernya sendiri, kita kalau saya kan dari hubungan internasional, saya ambil antropologi. Di antropologi ada beberapa mata kuliah yang kita turun langsung ke lapangan, yaitu program PPL. Nah, jadi dari sana tadi ilmu yang 60% teori itu diterapin untuk 40%-nya praktik. Di sana saya benar-benar merasa bahwa ilmu tuh langsung sampai ke masyarakat, seperti itu, Kak. Oke, mungkin dari praktiknya secara langsung, apa saja yang dilaksanakan pada saat pelaksanaan program modul mata kuliah itu untuk praktiknya? Oh, untuk praktiknya pertama kami PPL tadi kami mengunjungi beberapa daerah-daerah di Palu ini. Salah satunya itu kalau nggak salah namanya Tavanjuka ya. Oke. Daerah konflik. Di situ kami mewawancarai gimana ini daerah tersebut pernah ada historinya kan. Setelah kami tahu historinya, kami pelajari lagi, kemudian kami relatein lagi sama teorinya, dan kemudian kami menarik kesimpulan seperti itu, Kak, bahwa apa ya, dikonekin antara teori sama praktiknya tadi. Oke, dan juga untuk pelaksanaan program modul mata kuliah seperti yang tadi sempat kita ceritakan bahwa Cofifa dan juga teman-teman lain, mahasiswa lainnya dari berbagai daerah di Indonesia datang ke Palu untuk mengikuti program mata kuliah seperti mahasiswa di Universitas Tadulako. Apa sih perbedaan signifikan antara pola perkuliahan di Universitas Sriwijaya, which is notabene dari kampus Cofifa sendiri, dengan pola perkuliahan yang ada di Universitas Tadulako? Oh iya. Kalau yang seperti yang saya bilang tadi, kalau di sini tuh ada praktiknya untuk beberapa jurusan di FISIP, sedangkan kalau kami di FISIP Unsri itu praktiknya hanya sebatas di laboratorium saja, tidak langsung turun ke masyarakat. Ya di laboratorium itu ya kami sidang seperti itu. Kalau di Tadulako, di FISIP-nya kami turun ke masyarakat seperti itu, Kak. Jadi benar-benar terasa ilmu kami itu sampai ke masyarakat tuh sampai mana seperti itu. Oke, jadi ada perbedaan yang sangat signifikan ya, dan juga sempat bisa dirasakan program dari pelaksanaan MBKM ini. Nah, berkaitan dengan program yang dilaksanakan dan juga dampaknya kepada mahasiswa, ini juga berhubungan dengan output yang dilaksanakan untuk program modul mata kuliah. Dari Ibu Sofia sendiri, bisa dijelaskan terkait dengan hal tersebut untuk output dari pelaksanaan modul mata kuliah, Ibu Sofia, silakan. Ya, jadi kalau output yang dirasakan dari kegiatan ini, pertama pasti meningkatnya wawasan kebangsaan dari mahasiswa. Kemudian meningkatnya nilai-nilai toleransi yang bisa mereka bawa bukan hanya di Palu, tapi mungkin setelah dari Palu, setelah dari UNTAD, mereka bisa ke manapun daerah di Indonesia ini. Kemudian mereka lebih mampu merefleksikan setiap apa yang mereka alami, kegiatan yang mereka alami, merefleksikan untuk menjadi mahasiswa yang lebih tanggap atau lebih peduli terhadap sosial. Kemudian juga mereka bisa meningkatkan kemampuan diri, dapat menempatkan diri dimanapun berada, dapat berbaur dengan berbagai macam adat istiadat, budaya, dan latar belakang yang ada di antara masyarakat. Oke. Luar biasa sekali ya untuk pelaksanaan program pertukaran mahasiswa dan juga program lainnya yang disajikan oleh MBKM atau Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Kita mungkin juga masih terhubung dengan Bapak Dr. Andes Anang Wahid MDia bersama kita malam hari ini. Halo, Assalamualaikum, selamat malam Bapak. Waalaikumsalam Mas Leo. Nah, terkait dengan pelaksanaan program modul mata kuliah yang dilaksanakan oleh Merdeka Belajar Kampus Merdeka, Bapak. Terkait dengan program yang dilaksanakan, yang ingin saya tanyakan bagaimana sih antusiasme mahasiswa ketika mereka datang ke Universitas Tadulako pertama kali, dan juga apa yang disediakan dari pihak Universitas Tadulako terkait dengan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan untuk MBKM itu sendiri, Pak. Silakan. Baik, terima kasih Mas Leo. Jadi bicara tentang antusiasme mahasiswa, saya sangat bersyukur sekali ya.
adik-adik, saya bertemu dengan adik-adik kaula yang berjiwa muda, generasi penerus bangsa. Mereka mau belajar tentang khususnya kebinekaan ini dan berbagai mata kuliah yang disediakan di Universitas Tadulako. Saya ingat sekali bagaimana antusiasme mereka karena mereka banyak sekali yang langsung kontak saya, apakah ini jadi luring, daring atau bagaimana. Jadi mereka sangat sangat berkeinginan untuk luring atau datang ke Palu, dan alhamdulillah di pertengahan Oktober ya, di mana Kota Palu atau Sulawesi Tengah sudah turun levelnya dari COVID itu, maka keputusan Pak Rektor bersedia untuk menerima adik-adik mahasiswa untuk dilakukan pembelajaran secara luring. Nah, disitulah saya melihat bagaimana antusiasme mahasiswa itu sangat luar biasa. Bahkan saya ikut prihatin gitu, beberapa tidak bisa hadir ke Palu ya karena berbagai hal, karena izin, mungkin karena daerahnya yang masih COVID, dan mungkin juga karena administrasi. Jadi Mas Leo, Ya. untuk Universitas Tadulako ini sebenarnya menerima 235 mahasiswa yang akan datang ke Palu ya, ke Universitas Tadulako. Namun ya karena tadi berbagai alasan itu cuma yang beruntung itu 121 mahasiswa. 121 mahasiswa, Pak ya. Itu pun ya saya pikir sudah luar biasa kita Universitas Tadulako memfasilitasi mereka. Jadi termasuk asrama kita perbaiki, kemudian penjemputan dan berbagai hal, termasuk kesehatan. Ya, kita jaminkan kepada adik-adik yang datang ini sehingga mereka bisa melakukan aktivitas yang diinginkan sesuai dengan amanahnya itu bisa berjalan dengan baik. Dan mereka insya Allah besok pagi itu akan meninggalkan Palu, kembali ke perguruan tingginya masing-masing atau ke daerahnya masing-masing. Jadi saya juga merasa sedih sebenarnya. Interaksinya seharusnya 4 bulan luring, tapi karena terkendala COVID begitu, maka alhamdulillah masih bisa berlangsung 2 bulan luring. Barangkali begitu. Iya, kalau Bapak merasa sedih, kita merasa bahagia ya, karena bisa datang ke TVRI Sulawesi Tengah untuk berbagi pengalaman dan juga cerita terkait program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah, terkait dengan program yang dilaksanakan, otomatis dari Bapak Anang dan juga beberapa sivitas akademik di Universitas Tadulako di Pusbang MBKM melakukan monitoring dan juga evaluasi, Bapak. Yang ingin saya tanyakan adalah efektivitas dari program tersebut untuk masyarakat sebagai penerima manfaat dan juga mahasiswa sebagai peserta dari program itu sendiri. Bagaimana itu, Pak? Silakan. Ya, untuk ini dampak dari PMMDN ya secara langsung. Ini kalau kita ingin melihat secara langsung ya mungkin bisa ditanyakan nanti kepada Adinda Hovifah ini bagaimana termasuk perasaannya setelah mengikuti ini, karena mereka yang akan menjalankan ke depan. Tapi secara umum bisa kita rasakan bahwa semangat kebersamaan, semangat kebinekaan, semangat sosialisme mereka, jiwa nasionalisme mereka itu kelihatan sekali dengan program ini. Ini dari satu mata kuliah yang disebut sebagai modul Nusantara. Karena memang di situ kita diajarkan bagaimana keberagaman, kemudian bagaimana meneladani para tokoh-tokoh inspirasi kita, kemudian kita bisa merefleksikan diri kita ini seperti apa dan mau kemana gitu. Termasuk juga empati kita kepada masyarakat secara umum, itu kita dipupuk, ya, dibina melalui ini, sehingga kita berharap ke depannya mereka akan menjadi pemimpin yang berwawasan keindonesiaan, kebinekaan, dan mampu mengayomi masyarakat secara umum secara lebih adil dan arif. Ya, baik, terima kasih Bapak atas jawabannya, dan juga kita mungkin bisa lanjutkan lagi dialognya ke Cofifa terkait dengan pelaksanaan program, di mana Cofifa dan juga ada 121 mahasiswa lainnya yang mengikuti program tadi dibilang PMMDN ya di Universitas Tadulako untuk penempatan dari 121 mahasiswa tersebut. Nah, Cofifa sendiri adalah mahasiswa dengan latar belakang hubungan internasional dan juga ditempatkan di jurusan saya ambil antropologi dan komunikasi. Antropologi dan komunikasi berarti masuknya di FISIP Universitas Tadulako. Apakah dari Cofifa sendiri yang dari hubungan internasional bisa memilih atau ada jurusan-jurusan khusus yang sudah disiapkan dari kementerian untuk Cofifa? Oh,
karena hubungan internasional, Cofifa ditempatkan di jurusan seperti itu. Gimana tuh Cofifa, silakan. Jadi kan awalnya setelah kami dinyatakan lulus, itu kami masuk ke website dan di situ nanti ada pilihan mata kuliah, Kak. Kita bebas, nama juga Merdeka Belajar, artinya kita bebas memilih mata kuliah apapun. Tapi atas saran dosen saya, katanya jangan pilih terlalu jauh karena mengingat saya udah semester 5. Nah, jadi saya ambilnya antropologi dan juga komunikasi. Dan di situ saya ngerasa beberapa materinya itu masih cocok sama ilmu hubungan internasional. Oke, jadi akhirnya dipilih seperti itu. Apakah memang harus paling dekat sesuai atau kita sebagai mahasiswa bebas memilih nih kalau seandainya dari satu jurusan, contohnya dia manajemen, dia pindah ke jurusan lain yang notabene betul agak jauh dari jurusannya. Apakah itu boleh atau bagaimana? Boleh, Kak. Jadi teman saya itu banyak, ada yang dari pertanian dia ambil FISIP, ada yang dari sastra dia ambil FISIP juga. Jadi kita bebas milih, Kak. Tergantung kitanya sanggup atau tidak untuk mengikuti, untuk keluar dari zona nyaman kita. Oke, jadi bisa jadi bagian untuk melihat juga ya perspektif baru dalam keilmuan untuk belajar lebih dalam lagi, dan itu bisa dikonversi juga ya Ibu Sofia ya, SKS-nya kalau ketika kita kembali ke kampus masing-masing. Dan mungkin juga Ibu Sofia bisa ceritakan lagi terkait dengan peran dari pembina, dosen pembimbing pada saat pelaksanaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka untuk modul mata kuliah. Namun sesaat lagi akan kita lanjutkan setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Bilang Bicara Langsung. Ya, pemirsa, Anda masih menyaksikan Bilang Bicara Langsung untuk edisi hari Selasa 4 Januari 2021 bersama Cofifa Musliha, mahasiswa S1 Hubungan Internasional Universitas Sriwijaya, dan juga Ibu Sofia Nurun Alanur, SPD MPD, selaku dosen PPKN dari Universitas Tadulako, tentang tema kita mengenal kebinekaan melalui modul Nusantara dalam pertukaran mahasiswa merdeka dalam negeri atau PMMDN 2021. Kita sudah berbicara soal beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh PMMDN atau Pertukaran Mahasiswa Merdeka Dalam Negeri, di mana penempatan ini di Universitas Tadulako. Kita juga tadi sudah terhubung dengan Bapak Dr. Andes Anang Wahid MDia, MSc PhD selaku Ketua Pusbang MBKM Universitas Tadulako pada malam hari ini, dan berbicara tentang apa saja rangkaian kegiatan yang telah disampaikan dan juga output kepada mahasiswa seperti apa dan dampaknya kepada masyarakat khususnya. Dan itu mengikuti seperti apa yang disampaikan dalam Tridharma Perguruan Tinggi, salah satunya pengabdian kepada masyarakat. Dan untuk pelaksanaan PMMDN ini di tahun 2021 masing-masing punya tugas, salah satunya Cofifa sebagai peserta, sebagai mahasiswa yang mengikuti, sedangkan Ibu Sofia sebagai dosen pembimbing untuk pelaksanaan kegiatan. Itu tupoksi kerjanya seperti apa selama untuk pelaksanaan program dari PMMDN? Apakah berbeda dengan pelaksanaan proses mengajar pada umumnya di perguruan tinggi atau berbeda, Ibu Sofia? Silakan. Ya, jadi ada perbedaan sedikit. Kalau modul Nusantara ini, dosen itu pertama menyiapkan tentu modul pelaksanaannya, kegiatannya apa saja yang akan dilakukan, dari kebinekaan sampai refleksi, kemudian narasumbernya siapa, temanya apa yang sesuai dengan kegiatan tersebut. Nah, kemudian setelah selesai kegiatan, dosen itu memberikan tugas kepada mahasiswa peserta untuk apa saja materi yang sudah didapatkan selama kegiatan tersebut berlangsung, apa saja prosesnya bagaimana, kemudian hal yang kesan-pesannya itu mereka buat dalam bentuk tugas dan diupload ke nama sistem pembelajarannya Spada Dikti, yang sudah disediakan oleh Kemendikbud. Nah, kemudian dosen menilai tugas yang sudah diupload oleh mahasiswa. Kemudian selama kegiatan mendampingi, juga dosen pembimbing itu dibantu oleh satu orang mentor yang berasal dari mahasiswa UNTAD. Jadi ada mentor. Jadi ada 12 kelompok modul Nusantara ini, masing-masing kelompok didampingi oleh mentor.
dosennya didampingi oleh mentor, dibantu oleh mentor untuk mencari narasumber atau kegiatan apa yang akan dilakukan selanjutnya. Itu setiap Sabtu dan Minggu. Kemudian setelah itu, setelah selesai semua kegiatan ini, pada akhirnya dosen akan menilai hasil dari seluruh kegiatan yang setara dengan 2 SKS yang akan diupload di Spadadikti atau di PDDikti itu. Jadi disetarakan kegiatan modul Nusantara ini dengan 2 SKS, sistem kredit semester itu. Oke, jadi bentuknya seperti kalau kita mahasiswa proposal skripsi ya. Iya. Dan juga tadi Cofifa sempat bercerita bahwa ini kita juga pada akhirnya ada yang namanya SEMHAS atau seminar hasil dari pelaksanaan kegiatan kita. Bisa diceritakan hal tersebut seperti apa? Oke, jadi pertama Kak, ketika kami PPL, kami turun lapangan, itu banyak sekali yang info-info yang kami catat. Setelah catat itu kami dikasih template penelitian, setelah itu kami buat laporan. Setelah laporan selesai, itu diseminarkan di fakultas. Nah, jadi saya merasa benar-benar ini ilmu baru buat saya. Jadi saya ada persiapan jika nanti di universitas saya menerapkan hal yang sama. Atau juga persiapan saya untuk skripsi nanti. Jadi saya sudah tahu metode-metode penelitian itu seperti apa, indikatornya apa saja, seperti itu Kak. Oke, dan selama pelaksanaan program PMMDN 2021 ini, apakah ada cerita-cerita ya sih kalau dari Cofifa secara pribadi selama proses pelaksanaan program, dan juga apa yang menjadi fokus utama kalau untuk pelaksanaan PMMDN? Salah satunya tadi sempat bercerita, wah saya pernah turun ke bekas daerah konflik beberapa kelurahan di Kota Palu. Apa yang menjadi fokus utama dari Cofifa sendiri pada pelaksanaan program tersebut? Oh, kalau fokus dari program tersebut, selain saya mau fokus belajar untuk meningkatkan skill-skill saya di bidang mata kuliah lain, saya juga mau membuka nilai-nilai kebinekaan yang lebih luas lagi dengan meningkatkan toleransi Kak. Jadi kan satu asrama itu diisi oleh berbagai teman-teman dari luar daerah. Nah, jadi di situ saya berinteraksi dengan teman-teman dari luar daerah, dan di situ saya banyak belajar hal-hal baru seperti bahasa mereka. Saya juga bisa kebetulan teman sekamar saya itu nonis dan sayanya Islam. Jadi di situ nilai toleransi benar-benar ada, kayak pas subuh dia bangun, dia ngingetin saya sholat, pas hari Minggu saya ngingetin dia buat ke gereja. Gitu, Kak. Oke, jadi banyak cerita-cerita yang luar biasa. Kalau di Palu sendiri, apa sih pengalaman yang didapatkan pada saat turun lapangan? Oh, kalau pengalaman tuh banyak sekali ya Kak. Kayak waktu kami ada acara modul Nusantara ke beberapa daerah, dan itu jalannya cukup cukup menantang ya? Iya, cukup menantang adrenalin, dan saya terpleset di situ. Alhamdulillahnya teman-teman modul Nusantara saya itu tidak ada yang sama sekali kayak memberikan tekanan, malahan mereka memberi saya semangat. Nah, dari situ saya benar-benar merasa nilai-nilai kebinekaan itu benar-benar ada dari program ini. Dan terkhususnya juga saya mau berterima kasih sama mentor saya yang benar-benar bertanggung jawab atas kejadian itu. Seperti itu Kak. Oke, dari Ibu Sofia sendiri, tadi kan kita sudah mendengarkan cerita dari mahasiswa nih. Kalau dari dosen pembimbing sendiri, ada cerita apa yang ingin Ibu Sofia sampaikan, Ibu? Iya, jadi yang ceritanya yang unik dan menarik. Berkesan dan sedikit lucu itu waktu mengunjungi Banu Aoge. Jadi pada saat mereka proses dijelaskan oleh pemandunya, itu Kak Mehdi namanya, itu sebelum mereka pulang mereka dikasih itu pinang siri. Jadi ada yang semangat seperti Hovifa ini semangat, tapi ada yang satu dia ingin tidak mampu katanya. Agak kaget ya? Iya, kaget dengan budayanya. Tapi teman-teman ada antusias, ambil, tolong videokan katanya, sambil pinang siri itu. Oke, jadi itu jadi cerita yang cukup menarik juga ya. Jadi mereka tidak menolak atau apa, tapi malah semangat mau ikuti prosesnya, proses adatnya. Memang pengalaman yang sangat luar biasa, apalagi datang ke Palu dengan budaya yang berbeda-beda ya, ada yang dari Sumatera, ada yang dari Jawa dan Kalimantan. Nah, terkait tadi kita sudah bercerita tentang kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan, dan juga ada turun ke lapangan. Salah satunya adalah ke beberapa daerah konflik tadi Cofifa sempat cerita. Apa yang menjadi
mungkin bisa menjadi evaluasi untuk pelaksanaan program, atau mungkin apa yang bisa menjadi fokus untuk penelitian ke depannya kepada beberapa perguruan tinggi yang ada di Sulawesi Tengah, khususnya di Universitas Tadulako, terkait dengan apa yang terjadi di masyarakat. Mungkin bisa disampaikan kepada pemirsa TVRI Sulawesi Tengah dan juga kepada pihak dari Sivitas Akademik. Di sini sudah ada Ibu Sofia dan juga Bapak Anang Wahid MDiA. Silakan. Oke, kalau untuk evaluasinya mungkin tidak banyak, di mana saya merasa ini sudah cukup baik, Kak. Kami juga dikasih teori, kami juga dikasih praktik, jadi balance antara teori dan praktik. Mungkin untuk pas praktiknya itu didampingi dosen ya, jadi biar jika ada kesalahan itu dosen bisa langsung meluruskan di tempat, seperti itu Pak. Oke, nah untuk pelaksanaannya juga semoga selalu ini bisa menjadi bagian dari kegiatan mahasiswa juga ya, apalagi ada beberapa mahasiswa yang kayak, wah saya agak berat nih untuk melaksanakan, untuk membuat skripsi atau proposal, bisa juga masuk di program ini dan juga bisa belajar lagi. Selain itu mungkin ada program-program lain yang ditawarkan dari Kementerian Pendidikan dan juga Kebudayaan. Mungkin Ibu Sofia bisa bantu bercerita dan juga menyampaikan kepada pemirsa TVRI Sulawesi Tengah terkait dengan hal tersebut. Silakan Ibu Sofia. Ya, jadi untuk PMMDN ini adalah PMMDN yang angkatan pertama, barusan selesai dan besok mahasiswanya kembali ke daerah masing-masing. Begitu juga mahasiswa UNTAD yang di luar, ditempatkan di luar, maka juga akan kembali ke Universitas Tadulako kembali. Nah setelah ini, di tahun ini sedang dibuka kampus mengajar, itu sudah selesai proses pendaftaran, kampus mengajar angkatan ketiga, kemudian ada juga magang, kemudian ada studi independen, kemudian ada proyek kemanusiaan nanti yang akan buka, dan PMMDN mungkin juga akan buka di bulan ke-7 atau ke-8 seperti sebelumnya. Jadi banyak kegiatan MBKM ini yang akan dibuka dalam tahun ini, dan mahasiswa harus segera harus semangat bersiap untuk mengikuti kegiatan ini. Betul sekali, 2022 ya. Kalau banyak orang bilang 2022 lebih cuan, 2022 tahun ini kita harus masuk ke beberapa program-program dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Khususnya ini untuk anak-anak di universitas negeri ya yang ada di Sulawesi Tengah, bisa ikut bergabung juga pada pelaksanaan kegiatan, karena seperti yang diceritakan Cofifa bahwa kegiatan ini punya banyak sekali manfaat dan juga harus kalau boleh lah bisa ikut bersama masyarakat. Apalagi ini Cofifa jauh-jauh dari Palembang datang ke Palu, bukan berarti teman-teman dari Palu tidak bisa juga. Mungkin bisa dari Palu ke Jakarta dan juga beberapa daerah lainnya yang ada di Indonesia. Dan juga sebagai penutup untuk dialog kita pada malam hari ini, mungkin yang saya ingin tanyakan adalah harapan kedepannya dari masing-masing narasumber kita pada malam hari ini. Mungkin dari Cofifa dulu, silakan. Harapan saya untuk teman-teman di luar sana yang masih ngerasa kuliah tuh nggak perlu, belajar tuh nggak perlu, kalian salah sekali. Bahwa kalau kalian kuliah, kalau kalian belajar itu benefitnya banyak banget. Apalagi kalau kalian ikuti program-program yang ditawarkan pemerintah. Selain biaya hidup kalian ditanggung, kalian bisa banyak banget dapat pengalaman dan juga dapat skill-skill baru yang nanti bisa bermanfaat untuk kalian terapkan di dunia kerja di kedepannya, di masa depan kalian. Itu saja. Ya, silakan Ibu Sofia. Ya, untuk mahasiswa Universitas Tadulako dan secara umum seluruh mahasiswa, ayo ikuti kegiatan MBKM ini. Ini awal tahun yang baik, segera akses akun MBKM untuk melihat program-program yang sedang dibuka, karena manfaat dari kegiatan ini bukan hanya 1-2 manfaat, bahkan lebih. Tidak hanya itu, mahasiswa juga diberikan tanggungan atau dibiayai keseluruhan dalam kegiatan ini. Jadi secara gratis diikuti dan manfaatnya juga ke mahasiswa itu sendiri. Oke, dan juga kita juga pasti terhubung dengan Bapak Dr. Andes Anang Wahid MDiA selaku Ketua Pusbang MBKM Universitas Tadulako. Dari Bapak sendiri, apa harapan kedepannya terkait untuk pelaksanaan program PMMDN 2021, Bapak? Oke, terima kasih Mas Leo. Secara umum MBKM ini Mas Leo terbuka untuk semua mahasiswa baik negeri maupun swasta, tentunya dengan mahasiswa yang berkeinginan untuk mengikutinya. Kita berharap hampir semua mahasiswa kalau boleh itu join di program ini gitu. Karena dengan program ini pemerintah sebenarnya ingin membuat link antara dunia usaha, dunia industri dan dunia kerja dengan lingkungan kampus.
sehingga kampus itu tidak berdiri sendiri dan mereka berdiri sendiri juga. Jadi ini supaya antara mahasiswa atau kampus dengan dunia Dudika tadi itu bisa saling berinteraksi, saling mengetahui kekurangannya seperti apa dan seterusnya bisa diserap di kampus. Sehingga saya berpesan adik-adik khususnya mahasiswa, ayo join program MBKM ini apapun itu, ada kampus mengajar, ada KKNT, nanti ada kewirausahaan, ada magang, studi independen semuanya. Jadi banyak keuntungannya gitu ya. Tadi 20 SKS bisa dikantongi, biaya yang difasilitasi oleh pemerintah juga, dan masih banyak lagi keuntungan selain link and match tadi. Mungkin itu Mas Leo yang terpenting, sehingga saya berharap kalau bukan kita yang ikut, mahasiswa lain yang akan ikut. Mungkin begitu. Betul sekali Bapak. Dan mungkin juga ingin menyampaikan Pak Anang Wahid MDia terkait dengan pesan kepada masyarakat sebagai penerima manfaat, dan juga mungkin mereka yang mereka yang melihat, wah ini ada beberapa mahasiswa ini dari luar daerah datang ke Sulawesi Tengah, dan juga sebagai bagian dari proses penelitian dari mahasiswa yang melaksanakan program tersebut. Bapak silakan. Ya, saya sebagai Pusbang sangat berterima kasih juga kepada berbagai pihak, terutama dari pemerintah Sulawesi Tengah, kemudian pemerintah kabupaten dan kota di Sulawesi Tengah, dan masyarakat secara umum yang sudah juga banyak memfasilitasi adik-adik untuk belajar di Universitas Tadulako atau di Sulawesi Tengah. Jadi mereka berinteraksi, mereka melihat secara langsung bagaimana kehidupan atau pola hidup masyarakat di Sulawesi Tengah, baik itu budaya, kemudian etnisnya, dan sebagainya. Nah, itu yang mereka akan bawa ke daerahnya masing-masing. Karena anak-anak kita pun itu juga belajar di daerah mereka. Ada yang di Jawa, ada yang di Sumatera, ada yang di Kalimantan, mungkin nanti kalau dibuka di Papua. Nah, itu terus terang interaksinya sangat luar biasa. Dan saya berterima kasih sehingga kehidupan keberagaman di Indonesia ini makin makin kental, makin nyata, dan saling menghargai. Barangkali itu Mas yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih banyak Bapak Dr. Andes Anang Wahid MDia, MSc PhD yang sudah bergabung bersama kita secara daring selaku Ketua Pusbang MBKM Universitas Tadulako. Terima kasih banyak Bapak, selamat melanjutkan aktivitas dan tetap jaga kesehatan. Dan pertanyaan terakhir untuk masing-masing narasumber kita malam hari ini adalah pesan kepada seluruh mahasiswa yang ada di Indonesia, khususnya yang ingin join nih untuk program PMMDN 2021, dan juga pesan kepada masyarakat. Mungkin bisa dimulai dari Cofifa dulu, silakan. Oke, pesan saya kepada teman-teman yang tertarik untuk join program ini, siapkan diri kalian dengan nilai-nilai yang cukup, dan juga siapkan diri kalian dengan persiapan dari dalam ya, yang jelas ya. Nanti soalnya kalian bakal berinteraksi dengan teman-teman dari luar daerah yang mana latar belakangnya mungkin berbeda jauh dari kalian. Nah, makanya dari itu kalian harus menghadirkan nilai toleransi agar kebinekaan itu benar-benar hadir di antara kita. Gitu. Oke, silakan Ibu Sofia. Ya, pesan untuk mahasiswa khususnya di kegiatan PMMDN ini, mudah-mudahan di pertengahan tahun nanti ketika kegiatan ini dibuka sudah bersiap dengan persyaratan-persyaratan, khususnya misalnya IPK yang cukup, kemudian CV atau kurikulum vitae, kemudian tentu yang paling utama adalah niat yang betul-betul ingin berkontribusi terhadap masyarakat. Kemudian betul-betul niatnya untuk mengenal lebih jauh Nusantara atau kebinekaan yang ada di Indonesia ini. Karena kalau bukan kita, siapa lagi yang dapat menjaga kelestarian atau yang dapat menjaga nilai-nilai kalau bukan warga negara Indonesia sendiri. Oke, baik. Dan pernyataan pesan dari Ibu Sofia menjadi akhir perjumpaan kita untuk program Bilang Bicara Langsung edisi hari ini dengan tema mengenal kebinekaan melalui modul Nusantara dalam pertukaran mahasiswa merdeka dalam negeri atau PMMDN 2021. Dan saya Leo Zulfikar mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih banyak dan atensi Anda pada malam hari ini. Kita berjumpa lagi untuk program Bilang di edisi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan sampai jumpa.